Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sehat selalu buat kita semua. Hari ini Senin 15 Februari 2021. Saya Pendeta Yane dari Resort GKI Prukcahu akan mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, di bawah judul perikop keselamatan yang besar. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman ini, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Allah. Dalam ungkapan syukur dan terima kasih, kami datang menyembah Engkau. Terima kasih untuk hari yang baru, kehidupan yang baru, kekuatan kesehatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum lebih jauh kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami mau belajar akan firman-Mu. Beri hikmat-Mu ya Tuhan, baik bagi hamba maupun bagi sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Sehingga firman-Mu ini dapat menjadi suluh dan pelita dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita hari ini. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, dengan judul perikop keselamatan yang besar. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang bukan pekerjaan yang mudah untuk menjadi pribadi yang berbeda dari dunia. Seringkali ketika kita membuat komitmen untuk hidup benar dan tidak lagi berkompromi dengan dunia, seketika itu tantangan dan pencobaan itu akan datang. Tawaran-tawaran dari dunia yang begitu menggiurkan datang silih berganti. Akhirnya, kita pun menyerah dan kembali melakukan tindakan yang berkompromi dengan dunia atau yang berkompromi dengan dosa. Bapak Ibu yang terkasih, jika hidup orang percaya sama dengan orang-orang dunia, maka kita tidak lagi memiliki pengaruh atau dampak bagi orang lain. Padahal Alkitab jelas menyatakan bahwa panggilan Tuhan bagi orang percaya adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Seperti dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, dalam bacaan renungan kita pada hari ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita tidak mudah hanyut terbawa arus dunia. Yang pertama, kita harus teliti dalam mendengarkan firman Tuhan. Ibrani 2 ayat yang pertama. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hendaknya kita sungguh-sungguh fokus pada apa yang sedang kita dengar. Karena ketelitian dalam mendengarkan firman Tuhan itu akan menimbulkan rasa ingin tahu akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus taat kepada firman Tuhan. Ibrani 2 ayat yang kedua. Ketaatan kepada firman Tuhan berarti senantiasa melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ingat, pada Ibrani yang kedua ayat yang kedua B,
Di situ dikatakan, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jika kita mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mempraktekannya, maka kita sama seperti menjaring angin, hampa, atau kosong, atau mati rohani. Kemudian yang ketiga, kita harus tidak menyia-nyiakan kesempatan akan keselamatan yang besar. Ibrani pasal yang kedua ayat yang ketiga. Agar kita luput dari balasan yang setimpal, maka kita jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Keselamatan yang besar akan memberi kekuatan yang luar biasa untuk kita tidak hanyut di bawah arus dunia yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, kita harus memohon penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ibrani pasal yang kedua ayat yang keempat. Nah, mengapa kita harus memohon penyertaan Roh Kudus, Bapak Ibu sidang jemaat? Karena hanya oleh Roh Kuduslah tanda-tanda mujizat dan karunia Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Jika ada penyertaan Roh Kudus, kita akan selalu kuat dan mampu mengatasi terjangan arus dunia yang jahat ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, mungkin Bapak Ibu sidang jemaat pernah mendengarkan cerita Nabi Nuh, tentunya dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab. Nah, salah satu contoh yang dapat kita teladani itu adalah cerita tentang Nabi Nuh, di mana walaupun kejahatan sangat merajalela dan orang-orang di zamannya berlaku menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tetapi Nuh tidak terbawa oleh arus yang ada pada saat itu. Nuh berani melawan arus, alias memiliki kehidupan yang berbeda dari dunia. Sehingga kita tahu dalam cerita itu, hanya Nuh dan keluarganya yang berhasil diselamatkan pada saat itu dalam peristiwa air bah. Bapak Ibu yang terkasih, orang percaya yang hidup di zaman sekarang ini pun tentunya dituntut untuk bisa berlaku seperti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Nuh. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kita agar kita lebih harus menguatkan iman kita. Kita harus bisa hidup berbeda dari dunia ini, dan kita harus berani melawan arus. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, mari kita katakan benar dan melakukan yang benar. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhanlah Bapa kami yang baik. Kembali kami datang bersyukur berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Terlebih terima kasih untuk firman yang baru saja diperdengarkan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh mengerti, memahami akan maksud dan kehendak Tuhan. Terlebih kami boleh menjadi orang percaya yang baik, yang berani melawan arus dunia, sehingga kami boleh melakukan yang baik, yang tentunya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak tantangan yang akan kami hadapi dan alami, tetapi bersama-sama dengan pertolongan Tuhan, kami akan mampu menjalaninya. Tentunya menjalani kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang baik. Jikalau hari ini akan kembali kami jalani, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kehidupan kami, memberi kami kekuatan dan kesehatan, memberi kami perlindungan dan keselamatan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik di sepanjang hari ini. Tuhan, dalam doa dan permohonan kami pada saat ini, kami juga teringat akan sidang jemaat-Mu, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di Icepakat GKI Dirung Lingkin. Kami serahkan senantiasa kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam mereka menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati senantiasa rumah tangga mereka masing-masing. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati anak-anak sidang jemaat-Mu, dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam masa tumbuh kembang diberkati. Dalam pendidikan pun
diberi kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan. Kami juga menyerahkan tentunya penata layanan yang ada di jemaatmu di Dirung Lingkin, sehingga boleh berjalan dengan baik, dan sertai juga dalam mereka menjalani aktivitas mereka hari lepas hari. Terlebih, Tuhan menguatkan iman, percaya, pengharapan sidang jemaatmu. Bahkan juga dalam setiap pergumulan tantangan yang dialami oleh sidang jemaatmu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memampukan, agar mereka mampu dalam menjalani kehidupan mereka. Walau tantangan, pencobaan yang terjadi, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Bahkan juga di tengah-tengah masa menjalani pandemi COVID-19 ini, tentunya ada ketakutan, kekhawatiran yang dirasakan oleh sidang jemaatmu. Mari Tuhan yang juga menolong, memberkati, memberi mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan, bahkan juga keselamatan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.